Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Donghua Shinji season 5 episode ke-41. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Dewa Guanyin menerima pesan perintah dari Dewa Rulai untuk memundurkan pasukan Dewa Garis Pertahanan. Sementara itu Rulai sendiri melangsungkan duel baku hantam bersama Raja Rahu dalam rangka mengungkapkan persetujuan rencana perdamaian antara Dewa dan Asura. Nah, tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Kuy. Kembali kepada Rulai dan Rahu, saat ini mereka berdua duduk berhadapan di depan api unggun sembari mengevaluasi hasil duel baku hantam mereka. Baru juga awal-awal di mana duel baku hantam itu ternyata bukan duel di alam nyata, melainkan hanya terjadi di alam fantasi yang Rulai ciptakan. Namun meski demikian, Rahu dan Rulai menganggap duel itu sebagai duel sungguhan dan berkesimpulan bahwa jika duel itu dilangsungkan secara nyata, maka mereka berdua pasti akan rela bertarung sampai mati. Namun meski rela bertarung sampai mati, Rulai tidak sedang menginginkan hal tersebut dan malah mempertanyakan apa gunanya kematian jika ditempuh dengan cara seperti itu. Sesaat kemudian Rulai membahas lagi tentang permusuhan turun-temurun yang antara Dewa dan Asura yang selalu mengakibatkan banyak korban meninggal dari kalangan orang-orang tidak bersalah. Berdasarkan hal itu, Rulai pun menyampaikan pendapatnya bahwa pertarungan bukan merupakan satu-satunya nilai untuk menentukan kekuatan seseorang dan mengambil nyawa orang hanya akan menimbulkan banyak kehilangan. Saat kata-kata ini dilontarkan, Rahu mendadak teringat kepada ucapan teman masa lalunya yaitu Shio yang kebetulan pernah mengemukakan pendapat yang sama dengan Rulai. Terlepas dari apa yang diingat Rahu, Rulai pun mengajak Rahu untuk membuat perjanjian damai serta mengalahkan 3 raja Asura lainnya. Mendapati ide semacam itu, Rahu tidak serta-merta langsung setuju dan menganggap kalau ide tersebut terbilang cukup konyol untuk dilakukan saat ini. Hal tersebut lantas membuat Rulai menjelaskan bahwa ide tersebut merupakan satu-satunya cara untuk melindungi surga dan menyatukan klan Asura serta menjadikan Rahu sebagai satu-satunya Raja Asura. Dimana jika hal itu terjadi, maka Rahu bisa berbuat perubahan-perubahan nyata terkait aturan Asura yang sudah ketinggalan zaman. Berhubung perubahan aturan dalam klan Asura juga sudah menjadi angan-angannya sejak muda, Rahu akhirnya setuju untuk berdamai asalkan Kaisar Sitian juga mau menyetujuinya. Di garis pertahanan surga, pasukan Dewa masih terus bertempur melawan prajurit Asura yang belum menyerah untuk bisa menerobos ke wilayah istana. Di bawah pimpinan Guang Mutian, pasukan Dewa terus menggempur kubu musuh menyebabkan prajurit Asura bertumbangan satu persatu. Di tengah upaya penggempuran itu, Guang Mutian mendapat laporan dari seorang pengawal yang menyampaikan instruksi Dewa Guanyin untuk memundurkan pasukan Dewa. Meski awalnya Guang Mutian sempat melakukan penolakan terhadap perintah mundur itu, pada akhirnya dia terpaksa menarik mundur semua pasukannya sesuai perintah Guanyin. Di garis pertahanan lain, Dewa Mata Tiga juga mulai menarik mundur pasukan Dewa sembari terus berupaya menghadang serangan Asura supaya tidak sampai menimbulkan korban lebih banyak lagi di kubu Dewa. Di sisi lain, upaya penarikan pasukan Dewa ini membuat Jenderal Timur merasa ragu apakah tindakan tersebut dinilai cukup bijaksana untuk saat ini. Namun meski merasakan keraguan, Jenderal Timur tidak bisa berbuat apapun selain harus menuruti perintah dari Dewa Guanyin sebagai komandan utama pasukan Dewa. Dia pun segera mengakhiri peperangan untuk kembali menuju istana surga. Sementara pasukan Dewa mulai beranjak mundur, manusia perunggu masih terlihat sibuk menghadapi prajurit Asura yang berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan mereka. Seiring berjalannya waktu, para manusia perunggu itu pun akhirnya berhasil dihancurkan satu persatu sehingga membuat pertahanan pasukan Dewa semakin melemah. Tidak hanya itu, prajurit Asura juga mulai mengejar pasukan Dewa yang sedang mundur di Jalan Emas, sehingga hal tersebut langsung membuat Dewa kuno Sangzun bertindak cepat untuk menghalau para Asura itu dengan memasang formasi pelindung di semua Jalan Emas. Namun tanpa diduga, formasi pelindung buatan Sangzun itu berhasil dihancurkan oleh pasukan Asura.
Mendapati Asura mampu menerobos pertahanan formasinya, Dewa Sangzun lantas mulai berpikir bahwasanya semua pasukan dewa membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan kemunduran mereka di Jalan Emas. Demi memberi waktu kepada pasukan dewa, Dewa Sangzun lantas terpikir untuk melakukan pencegahan terhadap para Asura yang mengejar supaya mereka tidak sampai menyusul ke Jalan Emas. Setelah memikirkan ini, Dewa Sangzun lantas menghidupkan kembali manusia perunggu pengguncang langit untuk menghalangi pengejaran Asura, dan setelah manusia perunggu itu dihidupkan lagi, mereka pun kembali menyerang Asura dengan lebih kuat. Beberapa waktu kemudian, pasukan dewa yang telah berhasil ditarik mundur kini berkumpul di kolam penyembuhan untuk memulihkan diri dari berbagai luka akibat peperangan. Sembari berendam di dalam kolam, segelintir tentara dewa saling membuka obrolan membahas tentang peperangan yang baru dilangsungkan, di mana menurut mereka peperangan itu berlangsung dengan sangat brutal sehingga menyebabkan banyak korban yang menderita. Namun di samping itu, seorang tentara perang juga merasa kecewa terhadap keputusan Guan Yin yang memerintahkan untuk menarik semua pasukan, di mana menurutnya tindakan tersebut dianggap cukup memalukan dan membuat Guan Yin dinilai tidak pantas menjadi komandan perang. Tanpa diduga, keluh kesah dan kekecewaan tentara dewa itu terdengar oleh Guan Yin yang kebetulan juga sedang berendam di kolam penyembuhan. Alhasil ketika Guan Yin menunjukkan dirinya, dewa-dewa itu tentu sangat terkejut karena percakapan mereka diketahui langsung oleh sosok yang mereka bicarakan. Tidak berhenti sampai di situ, para tentara dewa itu juga kini mendapat teguran dari Guan Yin yang mengatakan kalau sikap mereka sangat tidak sopan dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Oleh sebab itulah para tentara ini pun dijatuhi sanksi oleh Guan Yin yang seketika menurunkan status mereka ke tingkat 3. Berpindah ke tempat lain, sejumlah dewa tampak sedang melakukan aksi unjuk rasa di depan aula Istana Surga berharap Kaisar Sitian segera melakukan tindakan untuk mencegah Asura datang ke wilayah istana. Sementara orang-orang berunjuk rasa, Kaisar Sitian masih tampak berdiskusi dengan Jenderal Timur terkait rencana perdamaian yang diajukan Rulai. Saat diskusi berlangsung, Sitian sempat menanyakan pendapat Jenderal Timur tentang saran perdamaian, di mana menurutnya rencana perdamaian itu pasti akan mendapatkan pertentangan dari sejumlah pihak. Namun terlepas dari semua itu, pendapat dan keputusan Kaisar Sitianlah yang paling penting. Nah, mengakhiri diskusi itu, Sitian pun mengatakan kalau dirinya sudah memiliki keputusan terkait masalah itu. Kembali ke halaman aula, saat ini semua dewa dikejutkan dengan kedatangan Raja Rahu beserta rombongannya yang akhirnya berhasil menginjakkan kaki di wilayah Istana Surga. Begitu Raja Rahu mendarat, dia nampak sangat berpuas diri sekaligus tidak menyangka kalau pada akhirnya Asura bisa kembali berdiri di Istana Surga. Namun di sisi lain, kedatangan Raja Rahu ini membuat Jenderal Barat langsung terbakar emosi dan seketika mengerahkan semua pasukan dewa untuk menghalangi Asura menerobos istana kebanggaan mereka. Ketika pasukan dewa dan prajurit Asura sudah siap akan bertempur, tiba-tiba saja Dewa Rulai mendadak muncul menghentikan terjadinya peperangan di halaman Istana Surga. Begitu Rulai muncul, dia langsung memberitahukan seluruh pasukan dewa bahwa saat ini Raja Rahu tidak datang untuk berperang, melainkan untuk membuat perjanjian damai dengan Istana Surga. Akan tetapi penjelasan Rulai tersebut malah ditentang oleh Jenderal Barat dan pasukan dewa yang tidak setuju dengan rencana perdamaian itu. Mendapati ketidaksetujuan mereka, Raja Rahu langsung mengatakan kepada Rulai bahwa selama ini Rulai terlalu optimis dengan rencananya. Tanpa bisa dicegah lagi, perang antara dewa dan Asura pun hampir berlangsung lagi. Sampai Akhirnya Kaisar Sitian keluar dari aula menghentikan peperangan yang hampir terjadi di halaman Istana Surga. Begitu sosok pemimpin surga ini muncul, semua orang langsung mengurungkan niatnya untuk berperang dan beralih untuk memperhatikan tindakan apa yang akan dilakukan oleh Kaisar Sitian. Setelah beberapa waktu, Kaisar Sitian menghampiri Raja Rahu didampingi oleh Sasin, Guan Yin dan Jenderal Timur. Setibanya di depan Rahu, Kaisar Sitian mempersilahkan Rahu untuk masuk ke dalam istana
supaya mereka bisa membicarakan perjanjian damai dengan lebih leluasa. Namun ajakan itu ditolak, yang lantas meminta Sitian untuk segera menyatakan perdamaiannya. Karena Raja Rahu mendesaknya untuk segera membuat pernyataan, Kaisar Sitian akhirnya mengumumkan kepada semua rakyatnya bahwa mulai saat ini permusuhan antara dewa dan asura sudah resmi dihapuskan dan diganti dengan perjanjian damai. Pengumuman tersebut jelas membuat pasukan dewa langsung ribut-ribut mengungkapkan ketidaktujuannya untuk berdamai dengan asura. Sama halnya seperti para dewa, prajurit asura juga tampak sangat kecewa dengan keputusan damai itu, tetapi mereka langsung ditenangkan oleh istri raja alias Huji yang seketika meminta mereka untuk mematuhi keputusan raja. Setelah pernyataan damai diumumkan, Raja Rahu lantas melontarkan sebuah ancaman kepada Kaisar Sitian supaya dia tidak sampai coba-coba mengkhianati keputusan damai di antara mereka, di mana jika Kaisar Sitian mengkhianati janji damai, maka Raja Rahu tidak akan segan-segan mengubah istana surga menjadi lautan darah. Ancaman tersebut lantas membuat Kaisar Sitian menegaskan kalau dirinya tidak akan berkhianat, karena bagaimanapun juga sumpah janji damai itu disaksikan oleh semua rakyatnya. Setelah mendapat penegasan semacam itu, Raja Rahu pun meminta rakyatnya untuk tidak memusuhi dewa lagi dan mengalihkan fokus untuk mengalahkan 3 raja Asura lainnya. Berhubung saat ini masalah perdamaian dengan para dewa telah selesai, Raja Rahu langsung bersiap untuk pergi dari istana surga dengan tujuan untuk melangsungkan peperangan melawan 3 raja Asura yang lain. Namun sebelum benar-benar pergi, Raja Rahu meminta para dewa untuk tidak ikut campur dalam peperangan antar raja Asura, karena jika mereka ikut campur, maka Rahu tidak akan segan-segan membatalkan perjanjian damai di antara mereka. Setelah memastikan para dewa tidak akan ikut campur, Raja Rahu bergegas meninggalkan istana surga bersama rombongannya, sedangkan Dewa Rulai kini terlihat sangat lega karena akhirnya upaya dia untuk menciptakan perdamaian telah terwujud. Sama halnya seperti Dewa Rulai, di sisi lain Dewa kuno Sangzun dan Taizun juga terlihat sangat lega mendapati adanya perdamaian di antara dewa dan asura. Dewa Sangzun menilai bahwa dengan adanya Raja Rahu yang setuju untuk berdamai, maka permusuhan di antara dewa dan asura dapat diakhiri sebagaimana yang mereka harapkan. Namun meski permusuhan dewa dan asura telah berakhir, mereka masih belum bisa bersantai-santai karena saat ini masih ada permasalahan yang tidak kalah serius untuk diperhatikan, di mana permasalahan itu menyangkut api abadi yang sedang berusaha direbut oleh dewa kuno Yuzun untuk diserap seutuhnya. Mengingat betapa gentingnya permasalahan ini, 2 dewa kuno itu pun langsung bergegas untuk menghentikan Yuzun. Selagi Dewa Taizun dan Sangzun mencari keberadaan Yuzun, seorang tentara datang melaporkan sesuatu kepada Dewa Guanyin bahwa saat ini pasukan dari Raja Bandi alias Raja Ku telah tiba di dekat istana surga. Dan benar saja pasukan yang dimaksud pun kini sedang terburu-buru untuk sampai di istana surga dan sudah tidak sabar ingin segera mengobrak-abrik tempat tinggal para dewa. Namun sesaat kemudian rute perjalanan dari pasukan Raja Ku ini langsung dihalangi oleh seorang dewa yang tidak rela istana kebanggaannya diinjak oleh musuh bebuyutan. Demi mencegah pasukan Raja Ku masuk, dewa yang bersangkutan pun langsung memasang tembok kota yang membentang puluhan kilometer. Melihat tembok kota yang begitu besar membentang di depan mata, Raja Ku malah terlihat makin antusias untuk menyerang pasukan dewa sekaligus menghancurkan istana surga kebanggaan musuh mereka. Merasa tembok kota itu hanya merupakan penghalang yang tidak seberapa, Raja Ku terlihat sangat percaya diri bisa menghancurkan tembok tersebut dengan sangat mudah, sehingga dia pun langsung menyerbu untuk menerobosnya. Namun tepat ketika Raja Ku akan menerobos tembok kota tersebut, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan kemunculan Raja Rahu yang malah menyerangnya dari arah dalam.
Mendapati serangan kejotan dari raja junior seperti Rahu, Rajaku tentu menjadi emosi mempertanyakan mengapa Rahu malah menyerangnya padahal musuh mereka sama-sama penghuni surga alias para dewa. Pada saat itu Rajaku dengan tegas mengemukakan pendapatnya bahwa seharusnya Raja Rahu tidak melancarkan serangan kepadanya, melainkan harus menyerang pasukan dewa bersama-sama. Menanggapi perkataan tersebut, Raja Rahu dengan tegas memberitahukan bahwa dia memiliki tujuan yang berbeda dengan tiga raja Asura lainnya, di mana tujuan dari Raja Rahu bukan untuk menyerang dewa, melainkan menyatukan seluruh rakyat Asura di bawah kepemimpinannya. Mendengar pemberitahuan itu, Rajaku jelas menjadi sangat terkejut, tidak menyangka kalau Raja Asura keempat ini akan berani menunjukkan warna aslinya saat harus menghadapi pasukan Dewa Surga. Di sisi lain, pemberitahuan Raja Rahu juga membuat pasukan Rajaku jadi ribut-ribut, mempertanyakan apa gerangan yang sudah direncanakan oleh Raja keempat itu. Mengabaikan ribut-ribut para pendukung Rajaku, Raja Gila Rahu lantas memberitahukan rencananya lagi bahwa dirinya akan menulis ulang sejarah klan Asura dan tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalan yang dia tempuh. Dia pun lantas mendarat dari binatang tunggangannya dan langsung menantang Rajaku untuk baku hantam. Begitu tantangan duel itu dilontarkan, pasukan Rajaku langsung serempak bersorak-sorai menyatakan dukungan mereka untuk melangsungkan duel antar dua raja. Sementara pasukan Raja Rahu bersorak, pasukan Rajaku justru malah jadi terheran-heran mempertanyakan mengapa kedua raja Asura itu harus berduel di saat mereka seharusnya berperang melawan dewa. Namun meski pasukan Rajaku nampak keberatan untuk melangsungkan duel antar raja Asura, Rajaku sendiri justru malah menyetujui duel tersebut dan menilai kalau duel mereka di Istana Surga akan memiliki daya tarik tersendiri. Tanpa membuang waktu, Rajaku langsung memulai duel tersebut sembari menyebarkan asap beracun. Dengan ditebarkannya racun ungu andalan Rajaku, pasukan Raja Rahu auto bergegas mundur supaya tidak sampai terpengaruh racun tersebut. Namun meski sebagian pasukan Raja Rahu berhasil menghindari racun, beberapa orang masih ada yang gagal menghindar dan akhirnya harus kehilangan nyawa akibat racun tersebut. Mendapati situasi ini, Raja Rahu pun menjadi sangat murka dan langsung memborbardir Rajaku dengan berbagai serangan yang berasal dari kekuatan pedang iblisnya. Dibombardir sejumlah serangan oleh Raja kemarin sore, Rajaku langsung sigap menghindar sehingga serangan Rahu pun malah meleset dan menciptakan reruntuhan di sekitar arena duel. Belum puas serangannya dibuat meleset, Raja Rahu kembali menyerang Rajaku dengan sangat brutal seolah-olah ingin melampiaskan dendam lama kepadanya. Namun tepat ketika Raja Rahu hampir melukai tubuh lawan duelnya, Rajaku tiba-tiba menghilang dalam sekejap dan segera membuat serangan balasan dari arah belakang sembari memasukkan racun mematikan ke tubuh Rahu. Tak mau lama-lama diserang racun, Raja Rahu langsung menghentikan tindakan Rajaku sembari terus berusaha untuk membalas perbuatan lawannya. Namun meski Rahu berhasil menghentikan tindakan Rajaku, pada faktanya racun Rajaku itu mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Melihat racun yang ditebarkannya sudah mulai bereaksi di tubuh Rahu, Rajaku lantas memberitahukan bahwa racun tersebut memiliki efek yang sangat mematikan, sehingga Raja Rahu diminta untuk tidak banyak bergerak apalagi melanjutkan aksi penyerangannya lagi. Jika Rahu sampai bertindak untuk menggunakan kekuatannya lagi, maka hal itu hanya akan mempercepat efek dari racun tersebut. Mendengar pemberitahuan ini, Rahu malah tidak mempedulikan tentang efek racun di tubuhnya dan justru malah semakin tertantang untuk membalas tindakan Rajaku. Mengandalkan kekuatannya yang masih tersisa, Raja Rahu melayangkan serangan balasan kepada Rajaku hingga akhirnya kekuatan mereka berdua pun saling beradu. Berhubung aksi saling serang kedua Raja Asura itu belum menumbangkan satu sama lain, Rajaku akhirnya menebarkan racun yang jauh lebih kuat bermaksud mengirim Rahu ke alam lain saat itu juga. Namun pada saat yang sama tebaran racun mematikan itu langsung dihadang oleh serbuan pedang iblis Rahu yang perlahan mampu meninggalkan sejumlah luka di beberapa bagian tubuh Rajaku dan bahkan membuat tubuhnya sampai terhempas. Seolah belum terima dirinya hampir dikalahkan oleh Raja
Raja Junior, Rajaku akhirnya mengerahkan kekuatan penuhnya lagi untuk menebarkan racun Asura yang jauh lebih berbahaya. Mendapati racun Asura menyelimuti arena duel, orang-orang Asura langsung sigap menghindar menyelamatkan diri masing-masing supaya tidak terpapar racun tersebut. Tapi sayangnya secepat apapun orang-orang itu menghindar, tetap saja racun tersebut mampu menumbangkan beberapa orang di antara mereka. Di mana cara kerja dari racun tersebut akan langsung menyebar arteri pada tubuh dan menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Bersamaan dengan tumbangnya orang-orang yang terpapar racun, Rajaku lantas memberitahukan Rahu bahwa jika lawannya itu masih memaksa menggunakan kekuatannya, maka efek racun tersebut akan lebih membahayakan nyawanya. Selagi Raja Rahu dan pasukannya diselimuti oleh racun Asura buatan Rajaku, di balik tembok kota para tetua istana surga mulai mencemaskan keadaan Rahu yang tampak kesulitan untuk mengatasi serangan racun itu. Dari aksi duel yang mereka tonton sedari tadi, para tetua itu terlihat sangat tidak menyangka bahwa klan Asura memiliki metode-metode kejam untuk menyerang satu sama lain. Sementara para tetua istana surga berkomentar, Huji tampak sangat mengkhawatirkan keadaan Raja Rahu yang masih terselimuti racun Rajaku. Namun sesaat kemudian Huji dan semua orang yang ada di sana pun dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa Raja Rahu mampu bertahan hidup dari racun tersebut. Tidak hanya mampu bertahan hidup, Raja Rahu juga mampu melenyapkan semua racun yang ada di arena duel sekaligus meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat. Situasi itu pun lantas membuat semua orang yang menonton sangat terkejut-kejut, termasuk Rajaku yang tidak menyangka bahwa seorang raja gila Asura seperti Rahu tidak bisa terpengaruh oleh racun terkuatnya. Di tengah keterkejutan si pembuat racun, Raja Rahu kembali bertindak untuk melayangkan serangan balasan ke arah Rajaku sehingga adu kekuatan di antara dua raja itu pun kembali berlanjut. Dalam menghadapi aksi Rahu kali ini, Rajaku menggunakan sayap beracunnya dan secepat mungkin terbang ke udara demi menghindari serangan lawan. Setelah berhasil menghindar, Rajaku kemudian memberi sedikit pujian untuk lawannya, mengatakan kalau Raja Rahu itu memang sangat ulet dalam berlatih dan bertempur. Akan tetapi hal tersebut tidak menjamin Rahu untuk memenangkan duel, karena saat ini Rajaku akan segera mengakhiri pertarungan dengan kemenangan di tangannya. Untuk mewujudkan kemenangan tersebut, Rajaku lantas menebarkan racunnya lagi hingga mengenai orang-orang yang berada di sekitar arena. Mendapati serangan racun berbahaya untuk kesekian kalinya, orang-orang tentu bergegas untuk menghindar, sementara Raja Rahu sendiri langsung membuat formasi pelindung untuk melindungi tubuhnya supaya tidak terpapar racun. Tanpa diduga formasi pelindung itu ternyata mampu menghalau racun-racun yang ditebarkan sehingga membuat para dewa yang sedari tadi menonton kembali merasa takjub dengan kekuatan yang dimiliki Rahu. Selain para dewa prajurit Asura di bawah pimpinan Raja Rahu pun tidak kalah takjub sekaligus tidak menyangka kalau raja mereka memiliki kekuatan yang luar binasa. Sementara semua orang dibuat takjub, Raja Rahu langsung memburu ke arah Rajaku, melemparkan serangan demi serangan untuk menumbangkan orang tersebut. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, serangan Raja Rahu akhirnya berhasil mengalahkan Rajaku yang seketika langsung dibuat terdampar di atas atap bangunan. Melihat pemandangan semacam itu, para dewa dan pasukan Asura yang masih setia menonton sangat terkejut, tidak menyangka kalau Raja keempat Asura itu akan mampu membuat serangan mematikan yang mampu melumpuhkan kekuatan si pemilik racun Rajaku. Terlepas dari keterkejutan para penonton, Raja Rahu kini menghampiri Rajaku yang sudah terluka parah dan mengakui kalau raja yang keratu-ratuan itu memang sangat layak untuk dijadikan lawan. Tapi karena Rajaku telah meremehkan tekad Rahu untuk menyatukan seluruh Asura, maka sangat wajar jika saat ini dia harus menderita oleh kekuatan Rahu dan bahkan terancam kehilangan nyawa. Sementara Rahu mengatakan hal itu, Rajaku sendiri tampak tidak menyangka kalau dirinya akan berakhir kalah di tangan Raja keempat Asura. Tanpa bisa bernegosiasi lagi terkait
terkait keamanan nyawanya, Rajaku hanya bisa pasrah pada keadaan dan akhirnya harus berpindah alam di bawah kekuatan Rahu. Melihat sosok Rajaku berpindah alam secepat kilat, semua pendukung Raja Rahu langsung bersorak gembira merayakan kemenangan raja mereka atas duel tersebut. Lain halnya dengan para pendukung Raja Rahu, pasukan Asura yang ada di bawah pimpinan Rajaku justru terlihat sangat kecewa sekaligus tidak menyangka kalau raja mereka bisa sampai kehilangan nyawa dengan begitu mudah. Para prajurit ini pun lantas menjadi bingung dan linglung, tidak tahu harus bertindak bagaimana, persis seperti anak ayam yang baru kehilangan induknya. Mendapati kebingungan di mata pasukan Rajaku, Huji lantas segera menghampiri mereka dan mengumumkan kalau Raja Rahu akan menyatukan semua Asura sehingga otomatis akan menjadi raja baru bagi pasukan Rajaku. Pengumuman Huji pun lantas membuat pasukan Rajaku mengambil keputusan bahwa mereka akan bersedia mengikuti Raja Rahu karena bagaimanapun Asura itu selalu mengikuti orang yang jauh lebih kuat tanpa syarat apapun. Dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati, pasukan Rajaku lantas berlutut di hadapan Raja Rahu sebagai tanda penghormatan kepada raja baru mereka. Di sisi lain, kemenangan Rahu atas duelnya itu membuat dia melemparkan sebuah kode ke arah dewa, di mana hal tersebut langsung membuat seorang tetua istana surga mengutus seorang pengawal untuk melaporkan berita kematian Rajaku kepada Kaisar Sitian. Selang beberapa waktu, penting berita itu pun akhirnya disampaikan kepada Sitian dan para petinggi dewa, di mana hal tersebut membuat para dewa merasa lega karena rencana mereka telah berjalan sesuai harapan. Namun di sisi lain, berita baik itu justru membuat Jenderal Barat alias Guang Mutian malah khawatir kalau suatu hari nanti Raja Rahu akan mengkhianati perjanjian damai mereka. Mendapati kekhawatiran yang berlebihan dari Guang Mutian, Kaisar Sitian segera menenangkan sekaligus meyakinkan orang tersebut untuk tidak meragukan Raja Rahu. Namun di sisi lain, kekhawatiran Guang Mutian membuat Dewa Guanyin memberikan pengumuman bahwa dia telah mengerahkan sekelompok tentara elit di jalur belakang untuk memastikan tidak terjadinya pengkhianatan oleh Asura. Tindakan jaga-jaga yang dilakukan oleh Dewa Guanyin pun lantas membuat Dewa Rulai langsung memuji bahwasanya Dewa Komandan Perang itu selalu teliti dalam setiap tindakannya. Usai memberikan pujian, Dewa Rulai lantas memberitahukan bahwa lawan Raja Rahu selanjutnya akan sangat kuat. Berpindah ke lokasi lain, Raja Jan masih tampak sibuk berurusan dengan pasukan dewa dan berusaha keras untuk dapat menerobos garis pertahanan. Tidak berselang lama pasukan Raja Jan tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan rombongan Raja Rahu yang sengaja melepaskan beberapa serangan kepada pasukan mereka. Mendapati kejanggalan semacam ini, Raja Jan kemudian dapat menyimpulkan kalau Raja Rahu baru saja mengirim Rajaku ke alam lain dan mengambil alih semua pasukannya. Dia pun lantas menuduh Rahu telah berbelot ke kubu dewa, sehingga hal itu membuat Rahu menjelaskan kalau tindakannya tidak berhubungan dengan dewa, melainkan untuk masa depan klan Asura. Tanpa membuang waktu lagi, Raja Rahu akhirnya siap menantang Raja Jan untuk baku hantam.